Sebelumnya kita sudah membahas di program 01 Ford di demo, ya, di program demo WIN 06 ya, file nomor 01. Kemarin kita sudah bahas bagaimana program ini berjalan. Ya, pertama ada satu proses print baris 20, kemudian nanti di fork tadinya satu proses, kemudian menjadi dua proses, parent dan child. Kemudian untuk si parent nanti dia sleep dulu sebelum print. Kemudian untuk child dia langsung print, kemudian print baris 28. Sedangkan parent tadi sleep dulu, print baris 23, baru print baris 28. Oke, kemarin kita jalankan gini ya. Ya, kita jalankan ini hasilnya. Start parent, kemudian child dulu, kemudian stop childnya, kemudian if parent, baru parent stop. Mengapa child duluan? Karena parentnya sleep dulu 1 detik. Kita coba bagaimana kalau misalnya sleepnya kita komen, apa yang terjadi? Gimana kalau misalnya sleepnya kita komen, apa yang terjadi? Ya, ketika sudah fork ada dua, ya berarti parent sama child itu jalan dua-duanya gitu ya. Tebakan saya parent yang akan print duluan. Jadi ya setelah di fork ada dua, parent sama child. Untuk saya parent dia akan print baris 23 dan 28, untuk child baris 26 dan 28. Mereka setelah fork itu akan jalan concurrent, mereka berdua jalan beriringan. Kemudian ya masing-masing punya print sendiri. Tebakan saya yang nge-print duluan adalah parent. Ya, mengapa demikian? Ya karena setelah fork, setelah dua proses itu setelah tadinya parent menjadi dua proses, dia dan child, parent langsung lanjut, sedangkan child itu ya setelah di-create dieksekusi dulu. Ya intinya parent itu menang start gitu ya. Tapi itu tidak selalu, bisa jadi child itu duluan. Jadi intinya begini, ketika kita sudah menjalankan fork, maka terbentuk proses baru, child proses, parent dan child dua-duanya berjalan concurrent. Kita lihat coba kalau misalnya kita tadi edit. Kita sudah make. Ya, parent dulu ya. Jadi start parent, baru setelah itu parent lagi, parent stop, baru child. Nah itu kalau kita comment sleepnya, jadi parent tidak perlu sleep dulu tapi langsung jalan. Apakah bisa selalu parent sampai selesai dulu baru setelah itu child? Enggak juga. Namanya concurrent ya, siapa yang duluan ya akan nge-print duluan gitu ya. Ya bisa jadi parent duluan, bisa jadi child duluan. Contohnya begini, kalau misalnya kita buat print baris 23 dan print baris 26 ini dilakukan berulang kali, banyak kali. Misalnya kita printnya sebanyak 100. Nanti kita bisa lihat, di satu sisi kadang parent nge-print duluan, setelah itu ganti child, setelah itu ganti parent dulu lagi, child lagi, parent lagi, child lagi. Kita coba ya, kita coba edit. Katakanlah di sini kita buat INTI, J ya. Ini. Kemudian kita edit di sini for I sama dengan 0, I kurang dari 100 plus. Begini. Ya. Jadi intinya di sini setelah fork ada dua proses, parent dan child, masing-masing kita minta mereka print 100 kali ya, baris tadi ya, print
kita akan lihat bahwa mereka itu concurrent, bahwa nanti ya mereka berjalan bukan bersamaan ya, beriringan gitu, sama-sama berprogres ya. Kadang parent duluan, setelah itu child, parent, child. Jadi tidak melulu parent di print sampai selesai, setelah itu baru child dulu, enggak. Oke, kita coba lihat. Oke, kita make ya. Oke, kita clear dulu. Backslash note 1 org. Nah, oke, nah di sini kelihatan. Oke ya. Oke, parent start. Oke, awalnya parent. Nah, oke ya. Nah, parent ngeprint sekian kali ya, setelah itu ganti child, setelah itu parent child, ya. Artinya mereka beriringan, concurrent, sama-sama berprogres. Jadi kadang parent ngeprint, setelah itu child, ya, kadang parent setelah itu child ya. Oke, dan seterusnya. Nah, kadang parent 2 kali habis itu child. Jadi mereka berjalan concurrent. Nah, oke, begitu. Nah, berikutnya kita lanjut ke program 024. Oke, ini mirip dengan 01. Ya, sekarang slipnya diganti di child. Nah, kalau kemarin slipnya ini dari parent, kalau sekarang ditaruh di child. Nah, oke, kita bisa coba di sini. Nah, ya, kalau berdasarkan eksperimen tadi ya, kita akan nebak bahwa parent itu ngeprint duluan gitu ya. Ngeprint duluan, setelah itu ngeprint baris 28, setelah itu baru child gitu. Nah, child ngeprint baris 25. Oke, child ngeprint baris 25, setelah itu di slip baru ngeprint baris 28. Oke, artinya ngeprint sekali, slip print sekali untuk child. Untuk parent ngeprint baris 22, setelah itu baris 28. Oke. Ya, kita coba eksperimen. Clear. Oke, titik slash node org. Iya, terlihat nggak? Ulangi lagi. Nah, terlihat kan? Jadi ya, untuk parent tidak ada masalah ya, dia start, kemudian ngeprint if, kemudian stop, yaitu parent. Nah, tapi untuk child tadi terlihat bahwa tadi sudah sampai sini ngeprint satu baris 25. Nah, setelah itu keluar ini. Ya, artinya sebenarnya program yang kita jalankan itu kan parent. Nah, begitu parentnya selesai ya sudah selesai gitu ya. Nah, childnya ini ketinggalan gitu. Childnya ketinggalan karena ada slip di sini. Jadi slip ini keluar ke standar output ya setelah keluar ini. Jadi ya ibaratnya parent sudah selesai duluan tapi child belum. Jadi dia ngeprint baris yang terakhir ini tadi itu tertinggal. Dan ini di print setelah parent sudah selesai. Oke, itu kalau kasus begitu namanya apa? Oke, zombie atau organ, nanti silahkan jawab di forum diskusi. Oke, berikutnya kita ke 03. Nah, sekarang kita pakai wait. Nah, 03 kita pakai wait. Nah, kalau 01 tadi pakai slip ya. Ini mirip seperti 01 yang asli ya. Kalau di 03 ini pakai wait. Nah, kalau di 01 ini pakai slip 1 detik ya. Oke, perbedaannya apa? Ya, kalau slip ya hanya slip. Dia hanya semacam jeda 1 detik gitu. Slip 1 detik. Tapi kalau wait ini dia akan menunggu anaknya sampai selesai dulu baru dia resume. Jadi dia akan akan nunggu ya. Jadi setelah for ada dia dan anaknya. Dia akan nunggu sampai anaknya selesai dulu baru lanjut ke baris berikutnya. Nah itu maksud dari wait. Jadi nanti pertama program akan print baris 20 PID start gitu ya, parent, kemudian ada 2 proses setelah di for. Untuk parent akan menjalankan 22, 23 dan 28, untuk child menjalankan 25, 26 dan 28.
Nah, ya kita tebak outputnya ya jelas ini dulu garis 20 PID start parent ya. Kemudian nah karena parent nunggu anaknya dulu sampai selesai, maka ya dia nunggu sampai selesai, nunggu anaknya selesai dulu baru lanjut. Nah dengan demikian yang berjalan adalah child ya. Saat itu child langsung jalan karena dia tidak menunggu siapa-siapa. Oke, child ngeprint baris 26, setelah itu baris 28 terus selesai. Nah, ketika dia sudah selesai baru parent menunggunya ini selesai baru lanjut ke baris 23. Oke. Jadi kurang lebih nanti outputnya adalah start, kemudian else, kemudian stop, kemudian if, setelah itu stop. Oke. Start, else, stop, if, stop. Oke, kita coba. Ya kan, parent tadi start, kemudian parentnya nunggu setelah default ya. Setelah itu childnya dulu ngeprint else, ngeprint stop, setelah itu parent setelah anak selesai, child selesai baru lanjut, baru resume, ngeprint if, ngeprint stop. Begitu. Oke. Oke. Perbedaan antara wait dan sleep. Nah, gampang. Oke, kembali lagi ke 03 fork ya. Ini perbedaannya dengan sleep, bahwa kalau 0 itu tadi nunggu apa namanya, anaknya sampai selesai dulu baru dia lanjut. Oke, kalau gitu. Oke. Ya, berikutnya kita langsung saja. Untuk yang lain teman-teman bisa coba sendiri. Mungkin kita coba ke 6C. Nah, ini menarik nih. Oke, ini menarik. Ada beberapa kali fork. Oke. Ada beberapa kali fork. Dua kali ya. Dua kali fork. Oke, itu forks. Oke. Ya, ini menarik. Jadi ini file 1, file 2, file 3 tipenya PID. Oke, ini awalnya file ini diisi dengan 1000. Oke. File ini pertamanya diisi dengan 1000, kemudian ya, proses print PID persen 5.5D. Oke, 5 digit ya. Get PID, ngeprint PID, kemudian fork ya, fork file 1 sama dengan fork ya, file 2 sama dengan setelah itu wait. Oke. Setelah itu wait. Oke, kemudian file 2 sama dengan fork. Oke, setelah itu wait ya, kemudian print file 1, file 2, file 3 ya. Oke. Yuk kita bahas gimana proses ini berjalan. Oke. Seperti sebelumnya bahwa fork itu membuat child proses, kemudian dia memiliki return value ya, memiliki return value. Contohnya di sini fork itu memiliki return value dan di sini disimpan di variabel file 1. Artinya file 1 nanti akan berisi hasil dari fork. Nah, tadi kita sudah bahas bahwa return value dari fork itu adalah 0 untuk child dan PID anak untuk parent. Jadi untuk si parent nilai file 1 nanti adalah PID anaknya, tapi untuk si anak nilai file 1 adalah 0. Oke. Nah, itu apa namanya yang membedakan nanti. Oke. Jadi bagaimana program ini berjalan? Oke. Katakanlah pertama kita punya program gitu ya. Kita punya program, kemudian dijalankan, terbentuklah sebuah proses yang pertama. Oke,
proses yang pertama katakanlah itu PID-nya adalah X. Oke, ini ada proses pertama PID-nya adalah X. Ya, di sini nilai file 1, file 2, file 3 nilainya adalah 1000. Saya singkat saja ya, V1, V2, V3 itu nilainya adalah 1000. Oke, 1000. Oke, itu PID-nya X. PID-nya X, kemudian dia punya variabel V1, V2, V3 1000. Oke. Kemudian ya, setelah itu baris 23 itu dia print. Oke, print PID sama dengan, berarti nanti dia akan print 23 itu ngeprint PID sama dengan ya, X ya, berarti X itu ya, karena di sini get PID. Nah, tapi di sini ditulis dalam 5 digit. Oke, X ya. Oke, X. Oke. Ya, berikutnya flash, F-flash. Apa itu F-flash? Silakan jawab di forum diskusi. Apa itu F-flash? Oke, kemudian setelah itu for. Ya, for, kemudian nilai for disimpan di variabel file 1. For nilainya disimpan di variabel file 1. Oke, ketika baris 26 for gitu ya. File satu aja. For. Oke, terbentuklah proses baru. Oke, ya, childnya katakanlah X plus 1. Kan tadi X, berarti ini childnya adalah X plus 1. Nah, di sini file 1 sama dengan for. Berarti nilai return value dari for itu ditaruh di file 1, disimpan di file 1. Nah, oke. Nah, tentu saja untuk child dan untuk parent itu berbeda. Nah, untuk parent nilai file 1 adalah PID anak, return value dari for adalah PID anak. Berarti nanti di sini nilai V1 untuk X ya, untuk parent dia adalah PID anak. Ini nanti adalah nilainya X plus 1. Nah, untuk si anak nilai dari for adalah 0. Berarti ini untuk anak nilai file 1 sama dengan 0. V2, V3 gimana? Mengikuti parent, karena variabel dari child ya awalnya nilainya di copy dari parent. 1000. Oke. Cuman karena V1 tadi diubah dengan hasil dari for, ya, maka nilainya jadi 0. Oke. Nah, setelah itu wait. Oke, setelah itu wait, baris 27 wait. Ya, ini dua-duanya juga wait. Nah, dua-duanya mengeksekusi wait. Cuma bedanya untuk si parent, wait itu adalah menunggu anak sampai selesai baru dia resume, baru dia lanjut ke baris berikutnya. Untuk si anak, wait tidak berarti apa-apa, dia nggak punya anak, jadi dia nggak nunggu siapa-siapa, jadi dia bisa langsung jalan. Nah, jadi saya kasih mark di sini untuk si anak dia langsung jalan selesai. Tapi kalau untuk si parent dia harus nunggu dulu, ya, dia nunggu dulu di sini. Dulu sampai anaknya selesai baru lanjut, baru resume ke baris berikutnya. Oke. Ya, berarti parent tertahan ya. Berarti sekarang anak yang jalan karena parent wait sampai anaknya selesai. Oke, si anak menjalankan baris 28 ya. Si anak menjalankan baris 28 for ya, file 2. Oke, file 2. Sama dengan for. Oke. Nah, oke, V2 sama dengan for, maka terbentuk proses baru. Oke. Terbentuk proses baru. Ya, setelah X berarti X plus 1 dong. Setelah X plus 1 berarti X plus 2. Ya, X ini berapapun. Ya,
tergantung nanti dia dapatnya berapa, X plus 2. Oke, untuk nilai V1, V2, V3 ya kita copy dulu dari parent. V1 nya 0, V2 sama dengan 1000, V3 nya 1000 juga. Oke, tetapi di sini val 2 sama dengan for, berarti hasil dari for, return value dari for dimasukkan atau disimpan di variabel val 2. Oke, dengan demikian gimana? Nah, dia kan berposisi sebagai parent. Hasil dari for baris 28 adalah PID anak, yang mana adalah X plus 1. Berarti P2 di sini nilainya adalah PID anak, apa? X plus 2. Nah, kemudian untuk anak, untuk X plus 2 sebagai anak, nilai return value dari for berapa? 0. Berarti P2 di sini nilainya bukan 1000 lagi tapi 0. Oke, itu. Ya. Berikutnya setelah itu gimana? Setelah itu weight. Oke, setelah itu dua-duanya mengerjakan baris 29 weight. Ini dia weight. Ini juga weight. Nah. Oke. Weight. Nah, sekarang weight. Untuk si parent weight dia akan menunggu anaknya selesai dulu. Baru dia resume, baru dia lanjut. Untuk si anak weight tidak menunggu siapa, dia langsung jalan. Oke. Berarti untuk si parent ini ya, sekarang dia jadi parent, dia nunggu dulu sampai anaknya selesai, sedangkan si anak bisa langsung jalan. Oke. Berikutnya dia berarti si X plus 1 dia wait ya, karena dia sekarang jadi parent punya anak X plus 2. Nah kemudian berikutnya si X plus 2 si anak dia lanjut berarti menjalankan baris 30. Baris 30. Oke, baris 30 dia print. Oke, berarti sekarang print yang dijalankan baris 30 ini dieksekusi oleh X plus 2. Oke, ya ini jalan baris 30 print. Siapa yang jalankan? Si X plus 2. Apa yang di print? Val 1, val 2, val 3. Oke, berarti di sini val 1 sama dengan 0, 5 digit ya, 00000. Val 2 sama dengan 0 juga. Val 3 1000. 01000. Oke ya. Val 1, val 2, val 3. Oke, setelah print baris 30 selesai ya, selesai. Finish. Oke, ketika dia sudah selesai, si X plus 2 sudah selesai, maka parentnya yang tadi wait bisa resume. Nah, ketika dia wait, nah sekarang dia bisa resume. Oke, dia bisa resume. Ya, setelah baris 29 dia bisa resume, bisa lanjut. Berarti dia menjalankan baris 30. Dia jalankan baris 30 print. Nah, berarti di sini nanti yang ngeprint sekarang adalah X plus 1. Si X plus 1 ngeprint baris 30. Oke, formatnya sama, cuma nilainya beda. Ya. Val 1 00000. Oke. Val 2 nya X plus 2 tapi dalam bentuk 5 digit. Val 3 nya sama dengan val 3 nya ya berapa? 1000. Oke. Ya. Oke, selesai. X plus 1 selesai. Oke. Berikutnya, ketika X plus 1 selesai, parent yang nunggu dia, parentnya siapa? Parentnya X. Si X yang tadinya nunggu ya dia bisa resume, bisa lanjut. Nah ini bisa lanjut. Oke.
Nah, dia baru nyampe baris 27. Si parent, si X itu baru nyampe baris 27. Oke, dia masih punya berapa baris lain. Oke, ya langsung saja. Dia menjalankan baris berapa? 28, yaitu val 2 sama dengan for. Ya, V2 sama dengan for. Ya, jadi dia punya child lagi sekarang. Dia punya child lagi. Ya, dia punya child lagi. Nah, PID-nya berapa? Ya kita urutin aja. X plus 2, setelah itu ya X plus 3. X plus 3. Nah, oke. X plus 3. Kemudian nilai V1, V2, V3 ya kita copy dulu dari parent. X plus 1. Oke, kemudian 1000. Oke. Nah, di sini perbedaannya nih. Val 2 sama dengan for. Nilai hasil for disimpan di val 2. Oke. Berarti nanti V2-nya diisi dengan hasil dari for. Oke. Hasil dari for untuk parent adalah PID anak. Berarti ini nanti X plus 3. Nah, untuk anak hasil dari for nilainya adalah 0. Berarti V2 nilainya 0. Oke. Ya, 0. Oke, setelah itu ya, setelah baris 28 dua-duanya menjalankan baris 29 wait. Ya, ini baris 29 wait. Perbedaannya adalah untuk parent wait itu menunggu anak, untuk anak bisa langsung jalan. Oke, berarti parent nunggu anaknya ya, ini bisa jalan. Oke. Berikutnya, oke, setelah parent tertahan di wait, anak jalan, oke, dia melanjutkan baris 30 yaitu brain. Oke. Nah, brain nih. Oke, berarti dia akan brain. Nah, sekarang yang brain adalah X plus 3 baris 30. Oke, yang di brain val 1, val 2, val 3. Oke. Ya, ikuti saja. Val 1 itu X plus 1, X plus 1, kemudian val 2 itu 0, 0, 0, 0, 0, 5 digit ya. Val 3 1000. Iya. Oke. Setelah sprint selesai. Nah, berikutnya balik lagi ke X. Ya. X tadinya nunggu wait ya. Tadinya wait. Nih. Karena anaknya sudah selesai maka dia bisa resume. Oke. Selanjutnya dia mengeksekusi baris 30. 30 dia print. Oke. Jadi ini sekarang yang menjalankan adalah X. Baris 30 print. Oke, nilai printnya ya kita ikuti saja. Val 1, val 2, val 3. Oke. Val 1 X plus 1, X plus 1, val 2 X plus 3, kemudian val 3 1000. Oke, ya kita coba apakah benar demikian printnya. Oke ya. Oke, X 0, 0, 0, val 1, val 2, val 3, 0, 0, 1000. Val 1, val 2, val 3, 0, X plus 2, 1000. Val 1, val 2, val 3, X plus 1, 0, 1000. Val 1, val 2, val 3, X plus 1, X plus 3, 1000. Kita lihat apakah memang begitu, benar begitu print dari program
06C for. Oke. Clear dulu ya. Make clear /06. Oke. Iya. Oke, di sini katakanlah x-nya 27050. 27050. Kita cocokkan val 1, val 2, val 3, 001000. 001000 benar. Oke, setelah itu val 1, val 2, val 3. 0 x plus 2 1000. 0 ini x berarti ini x plus 2 benar ya. 1000. Setelah itu val 1, val 2, val 3. X plus 1 0 1000. Nah, x plus 1 ya, ini x plus 1, ini 0 1000. Oke. Berikutnya val 1, val 2, val 3, x plus 1, x plus 3 1000. X plus 1, x plus 3 1000. X plus 1.